Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rosita Brilianti dengan NIM 2022-103-103-1138. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan proyek untuk memenuhi nilai ujian tengah semester mata kuliah pemodelan dan simulasi data eh, dari kelas 6D. Sebelumnya, saya akan menampilkan proyek yang saya ikuti. Di sini saya memiliki project dengan judul Mastering Data Modeling Concept to Implementation dari platform Udemy. Di sini untuk materinya ada database modeling, database design model, kemudian database normalization, kemudian relational database design, kemudian data modeling. Kemudian di sini ada beberapa section sampai 10 dan juga ada mini project yang harus dikerjakan yaitu marketplace for online reports. Kemudian lanjut di layar project saya. Pertama ada pendahuluan. Course yang berjudul Mastering Data Modeling ini tersedia di platform Udemy. Course ini membahas secara komprehensif mengenai proses pemodelan data, dimulai dari pemodelan konseptual, logis, hingga implementasi fisik dalam bisnis data. Materi dalam kursus ini dirancang agar mudah dipahami oleh pemula, namun juga mencakup topik lanjutan yang berguna bagi praktisi data dan pengembangan sistem informasi. Kemudian tujuan dari course ini adalah memahami dasar-dasar pemodelan data dan pentingnya dalam pengembangan sistem. Yang kedua, mempelajari pembuatan Entity Relationship Diagram atau ERD. Kemudian yang ketiga, mengenal teknik formalisasi untuk meningkatkan efisiensi dan integritas data. Kemudian yang ketiga, mengembangkan logical dan physical data model. Kemudian yang keempat, mengimplementasikan model ke dalam database. Kemudian yang kelima, menguasai praktik terbaik dalam desain dan dokumentasi model data. Kemudian untuk materi yang ada di course ini adalah yang pertama, pengenalan pemodelan data, kemudian Entity Relationship Diagram atau ERD, kemudian yang ketiga, normalisasi data, kemudian ada logical versus physical model, ini ada notasi dan tools untuk pemodelan, kemudian ada pemodelan dimensional, studi kasus dan implementasi model. Kemudian yang terakhir ada praktik terbaik pemodelan data. Untuk proyeknya sendiri, proyek ini bertujuan untuk membuat skema data untuk marketplace yang mempertemukan tutor dan siswa secara online. Dalam sistem ini, tutor dapat membuat kursus, siswa dapat mendaftar kursus, dan tutor dapat melihat serta memberikan tugas. Proyek ini mencakup pemodelan data, konseptual dan logis, kemudian implementasi program menggunakan Python serta simulasi penggunaan fitur utama dalam sistem ini. Yang pertama di sini ada logical model. Di sini ada beberapa entitas, ada trainer, student, enrollment, review, course, assignment, kategori, kemudian ada payout transaction. Di sini user berfungsi menyimpan informasi umum tentang pengguna. Usernya role-nya bisa tutor ataupun siswanya. Kemudian course khusus yang dibuat oleh tutor. Kemudian ada enrollment, yaitu hubungan antara siswa dan kursus yang diikuti. Kemudian assignment, yaitu tugas yang diberikan oleh tutor untuk suatu kursus. Kemudian untuk kategori kursus misalnya teknologi, bahasa. Yang terakhir ada payoff transaction, yaitu transaksi pembayaran yang dikaitkan dengan tugas. Kemudian ada relasi antar entitas. Yang pertama, seorang user dengan role tutor dapat membuat course. Kemudian seorang user dengan role student dapat mengikuti banyak course melalui enrollment. Kemudian sebuah course dapat memiliki banyak assignment. Kemudian setiap course memiliki satu kategori. Dan terakhir, setiap assignment dapat memiliki satu payout section. Kemudian lanjut ke program atau tabnya. Di sini ada data storage, belum dari storage, kemudian ID-nya, ID Binokronnya, kemudian sampel datanya, ada nama kliennya sama nama siswanya, ini ada kelasnya. Pada ini menyimpan data trainer, student, course, enrollment, dan assignment dalam struktur Python berupa dictionary dan list.
ID untuk masing-masing entitas dihasilkan otomatis menggunakan variabel table. Daftar nama trainer dan student diberikan sebagai data awal. Terdapat 5 kelas utama yaitu trainer, student, course, enrollment, dan assignment. Setiap kelas mewakili entitas dalam sistem. Saat objek dibuat, ID-nya ditetapkan dan disimpan ke struktur data yang sesuai. Trainer juga memiliki atribut koin yang digunakan saat melihat siswa di kursus mereka. Kemudian di sini ada fungsi utama, di sini ada DFP course, kemudian ada enroll course, kemudian ada view and assign, kemudian ada enrollment summary. Untuk fungsinya, Red Course ini untuk membuat kursus baru oleh seorang pendengar. Jadi program akan mencari apakah lainnya dengan nama yang diberikan ada dalam data. Jika ditemukan, maka sistem akan membuat objek course baru yang menyimpan judul kursus dan ID trainer tersebut. Kemudian untuk enroll course, di sini berfungsi untuk mendaftarkan siswa ke dalam kursus tertentu. Program akan mencari student berdasarkan nama dan jika ditemukan maka siswa tersebut akan di-enroll ke kursus sesuai course ID dengan membuat objek enrollment. Kemudian yang ketiga ada view and assign. Di sini berfungsi sebagai seorang trainer untuk melihat daftar siswa yang terdaftar di kursusnya dan memberikan tugas atau assignment ke mereka. Kita bisa memastikan bahwa trainer adalah pemilik kursus tersebut. Jika iya, maka setiap kali trainer melihat siswa, poinnya akan dikurangi 5 poin per siswa. Setelah melihat semua siswa, sistem akan membuat assignment baru yang dikaitkan dengan kursus tersebut dan mencetak konfirmasi bahwa assignment telah ditambahkan. Kemudian terakhir adalah enrollment summary. Fungsi ini menampilkan ringkasan seluruh pendaftaran yang terjadi. Jadi dia akan memeriksa semua data enrollment lalu mencetak nama siswa dan kursus yang mereka ikuti satu persatu. Kemudian ini adalah simulasinya. Untuk tahapan simulasinya, yang pertama, tutor membuat kursus menggunakan fungsi pre-course yang tadi sudah dijelaskan, fungsinya pre-course. Kemudian yang kedua, siswa mendaftar kursus yang dibuat tutor melalui enroll course. Kemudian yang ketiga, tutor melihat daftar siswa dan memberikan tugas melalui view and assign. Kemudian yang keempat ada sistem mencatat transaksi pembayaran untuk setiap tugas yang diberikan. Yang terakhir yaitu rekap pendaftaran kursus ditampilkan menggunakan enrollment summary. Ini untuk outputnya. Jadi di sini yang pertama trainer membuat course-nya. Jadi ini course-nya bernama Python for Beginners, dibuat oleh trainer Alice. Kemudian course-nya JavaScript bernama JavaScript Essential, dibuat oleh Ben. Dan lanjut ini siswa yang mendaftar di course. Jadi ini siswa bernama Sam daftar di course Python for Beginners. Kemudian siswa yang bernama Sam juga mendaftar di course JavaScript Essential. Kemudian ini trainer yang dapat melihat siswa dan juga memberikan tugas pada siswa. Di sini trainer Alice melihat siswa, kemudian koinnya berkurang 5 jadi tinggal 95. Jadi koin awalnya itu 100, semua trainer itu koin awalnya 100. Jika melihat siswa dan memberikan tugas, maka koinnya berkurang 5 koin. Kemudian di sini Alice juga memberikan tugas di dalam course Intro Python Test. Ini tugas pertama, jadi ini assign to course 1. Kemudian enroll summary ini daftar siswa yang telah mendaftarkan course-nya yang tadi. Kemudian cukup untuk link Google Colab-nya sudah saya lampirkan di bagian akhir laporan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.